لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا. الصلاة والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima Adabul alim ta'alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada narasumber Ustaz dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa serta kuat menjalankan perintah. Kedua kalinya salawat Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk memulai kajian pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan salawat lillahi ta'ala wa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Untuk selanjutnya bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 57 yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Ustazah Sarinah ya. Insyaallah, silakan Ustazah Sarinah. Surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Empat 49 sampai 57 ya Ustaz? Ya, silakan. Iya, sabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih saya berikan kepada Ustazah Sarina. Yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membacakan ataupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengalir pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kajian Kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang disampaikan langsung oleh narasumber kita Ustaz Muhammad Rangga Satya untuk dan tempat kami persilakan kepada beliau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, seperti biasa kita berikan hadiah Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian kepada seluruh guru-guru kita, masyayikh kita, muallimin kita, kemudian kepada para ustadz-ustadzah yang hadir di sini, semoga tetap diberikan keistiqomahan dan kemudahan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian khususnya kepada
musannifu hadzal kitab yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah masuk di al-babus tsani, yaitu adab seorang pelajar fi nafsihi yang harus dilakukan kepada dirinya sendiri. Akhlak seorang pelajar dijelaskan kemarin oleh dalam kitab yang beliau tulis al-awwalu, yang pertama yaitu hendaknya seorang murid itu untuk membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang buruk, perkara hati yang buruk, diantaranya yaitu berbohong, kotoran, kemudian berprasangka buruk, hasud, akidah yang buruk, kemudian akhlakul madmumah. Untuk apa itu semua dilakukan sebelum kita memulai proses belajar mengajar, agar kondisi hati siap untuk menerima nur, yaitu cahaya ilmu yang asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebersihan hati itu akan mempermudah daripada pemahaman kepada ilmu yang sulit untuk difahami. Yang kedua, setelah proses pembersihan hati, yaitu memperbaiki niat di dalam mencari ilmu. Ya, niatnya adalah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk diamalkan, kemudian untuk menghidup-hidupkan syariat, kemudian untuk menerangi hati, kemudian untuk menghiasi batin kita, kemudian untuk taqarrub ilallah. Jangan sampai kita meniatkan untuk hal-hal duniawiyah, mendapatkan untuk menjadi pemimpin, untuk mencari harta, untuk memperbanyak murid dan sebagainya, seperti yang disebutkan kemarin. Kita masuk kepada adab yang ketiga. Wa qala as-salisu, utawi adab kang kaping telu, yang nomor 3, ayyubadiro, agar seorang muta'allim atau murid itu memperbanyak bitahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu, memperoleh ilmu, syababahu wa awqata umrihi, semasa mudanya. Jadi bisa digunakan untuk oleh para ustadzah di sini, memberikan bekal kepada para santrinya, kepada murid-murid TPQ, kepada anak juga, ini bisa untuk diberikan bekal. Wala yautarru, jangan sampai seorang murid itu terbujuk bi khoda'it taswifi, terbujuk kepada rayuan untuk menunda-nunda. Taswif itu menunda, ya, wa ta'amili, dan angan-angan yang banyak. Jangan sampai seorang murid itu terbujuk oleh sifat menunda-nunda. Kita bisa melaksanakan belajar sekarang, oh sebentar lah, masih ada waktu, nanti dulu. Nanti dulu ini termasuk di sini. Kita sudah terbujuk. Fa inna kulla sa'atin, karena sesungguhnya setiap saat, tamurru, yang lewat, min umrihi, daripada umurnya muta'alim, la badalah, maka tidak ada ganti, laha, la badala laha, maka tidak ada ganti, wala iwadot, sama saja tidak ada gantinya, anha, dari awqat.
maka waktu yang kita lewatkan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, apalagi sampai berlalu di hitungan minggu, bulan, tahun, itu tidak akan kembali. Seperti yang dikatakan oleh baginda Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, sesuatu yang tidak engkau dapatkan hari ini, itu mungkin masih bisa didapatkan besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, masih bisa didapatkan. Tetapi berkenaan dengan waktu, sekali kita kelewatan waktu, maka waktu tidak akan kita temukan lagi. Kemudian waqala wa ayyaqta'a, hendaknya seorang muta'alim itu memutus maqadaru semampunya, alaihi minal alaqi, memutus semampunya dari apa? Dari gandolan. Napa gandolan? Alaik. Sesuatu yang napa? Memberatkan. Bisa sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang memberatkan, asyagilati, yang menyibukkan, wal awaiki, dan ini penghalang-penghalang, almaniati ay almaniah, sama juga penghalang dari apa? Dari antama mitolabi, dari kesempurnaan belajar. Hendaknya kita segera memutus dari sesuatu yang mencegah kita untuk belajar secara sempurna. Wabadlul ijtihadi, memutus hal-hal buruk itu untuk belajar secara sempurna, dan mengerahkan ijtihad, wa quwwatil jiddi, dan jerih payah, wa quwwatil jiddi, kekuatan kesungguhan, fit tahsili, di dalam menghasilkan ilmu. Jadi segera kita beralih, banyak mainan-mainan apa yang tidak penting itu segera kita putus. Bisa kita wasiatkan kepada santri-santri, ustadz-ustadzah, kepada anak-anak kita, hal-hal semacam ini. Fa'innaha, karena sesungguhnya alaik asyagilah wal awaik ila akhir tadi, itu adalah qawati'u tariqil muta'allim. Fa'innaha qawati'u tariqit ta'allum. Hal-hal itu adalah para pembegal belajar. Maksudnya, ya pemutus waktu kita. Oleh karena itu hendaknya ayyaqta'a ma qadaro, segera diputus semampunya. Jadi berusaha untuk memutus hal-hal itu bagi pelajar. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, adab yang keempat bagi seorang santri, muta'allim ataupun murid, ayyaqna'a, qana'ah, neriman, dan walibasi, dan pakaian-pakaian, bima tayassaro, seadanya. Jadi seorang murid itu jangan sampai minta selalu dalam kasih tempe, tahu, kadang ada variasinya, tapi lebih banyak yang sederhana. Maka qanaah, maka hal itu harus diterima. Tidak bisa, waduh, saya lagi pengen daging, pengen ikan ini, pengen ini. Nah, itu dihindari. Kita beritahukan kepada murid-murid kita, anak-anak kita, agar menghindari hal-hal yang seperti itu. Fabis sobri, maka dengan andap-andap penguripan, kehidupan seadanya yang berkekurangan, maksudnya, maka bersabar atas kehidupan yang serba berkekurangan,
yanalu sa'atal ilmi, maka itu akan dapat mendapatkan ilmu yang luas. Wa jam'a syamlil qalbi, mengumpulkan pisah-pisah hati, min mutafarriqati mutafarriqatil amali, dari pecah-pecah atau cabang-cabangnya amal. Maksudnya seperti ini. Hal qanaah, menerima makan apa adanya, pakaian kita tidak bermewah-mewahan, maka bersabar atas hal itu dapat membuat kita mendapatkan ilmu yang luas dan dapat menjadikan kita fokus. Jadi jam'a syamlil qalbi ini hatinya tidak terpisah-pisah, tidak fokus maksudnya. Mim mutafarriqatil amali, dari macam-macamnya amal, macam-macamnya angan-angan. Intinya kita bisa lebih fokus di dalam mencari ilmu. Wa qala wa yatafajjaru, dan bakal mengalir, fihi, kepada muta'alim, apa yang mengalir, ya nabiul hikami, jika hal-hal tersebut sudah dilakukan bagi seorang murid, maka caranya ya tenaga. Jadi dari awal sudah dipersiapkan wadahnya, hatinya, jasadnya, fisiknya dibersihkan dari segala hal. Karena apa? Karena kita akan menerima ilmu. Sedangkan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, bagaikan cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersama-sama membersihkan hati kita. Qala Imamun Syafi'i, imam panutan kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, la yuflihu, tidak akan beruntung, min thalabil ilmi, para pencari ilmu, orang yang mencari ilmu, bi'izzatin nafsi, dengan luhurnya nafas, luhurnya diri, wasa'atil ma'isyati, dan luasnya ma'isyah, penguripan, pekerjaan. Maksudnya para pencari ilmu yang mengandalkan apa ya, luhur awak itu bisa dimanja, bisa jadi membanggakan pekerjaannya. Jadi orang tuanya kaya mungkin ya. Orang tuanya kaya, selalu mendapat fasilitas. Kirimannya paling banyak kalau di kalangan santri itu kan. Mendapat kiriman yang lainnya 500.000, dia dapat 10 juta kiriman. Wah, ini bahaya sekali. La yuflihu, tidak akan beruntung. Jadi memang kenapa para kiai-kiai itu dulu dalam menyekolahkan putra-putri beliau itu tidak dimanjakan. Jadi memang kebanyakan tidak dimanjakan. Adapun untuk urusan tertentu memang ada yang difasilitasi karena memang memerlukan. Tapi prinsipnya memanjakan anak, bermanja-manja di dalam mencari ilmu itu la yuflihu, tidak akan beruntung. Walakin muta'alim, yang mencari ilmu, bidzillatin nafsi, dengan kehinaan diri, wadhaikil ishi, dan susahnya kehidupan, wa khidmatil ulama, kemudian khidmah kepada ulama, aflaha, maka orang-orang seperti itu, muta'alim yang seperti itu akan beruntung, akan berhasil. Khidmatul ulama ini
memang banyak diterapkan oleh kalangan santri. Biasa kita nyebutnya abdin dalam kalau di Jawa itu kan. Jadi abdin dalam itu untuk khidmah kepada ulama, karena memang persyaratan yang ditentukan Mbah Hasim itu ya seperti itu, salah satunya khidmah ulama, hidup serba berkecukupan, bahkan berkekurangan. Banyak itu santri humul dulu itu, seragam robek-robek, mau pergi ke sekolah ya kadang belum makan, malam belum makan, itu banyak sekali. Kemudian khidmah kepada kiainya jadi abdin dalam itu luar biasa ya. Wal khamisu, kemudian yang kelima, adab yang kelima, ayyaqsima awqata lailihi wa naharihi. Hendaknya santri itu atau muta'alim pintar membagi waktu. Nah, harus pandai membuat schedule. Siang, malam harus ngapain saja, itu memang harus sudah terkonsep. Nggak bisa sembarangan. Wa yautanimu, kemudian boleh ngalap kesenangan, ma baqiya min umrihi, dari sisa hidupnya. Wa yautanimu, dan hendaknya untuk ngalap kesenangan sini artinya, tapi memanfaatkan maksudnya. Ma baqiya min umrihi, dari umur yang tersisa. Jadi dimanfaatkan sebisa mungkin dari umur yang tersisa. Fa inna baqiyatal umri, karena sesungguhnya sisa umur, laki mata itu tidak ada harganya. Itu sangat berarti sekali, tidak ada harga, priceless kata bahasa Jawanya ini. Wa ajwadul awqati, kemudian sebaik-baik waktu, ini mulai masuk kepada perincian daripada waktu-waktu yang baik untuk belajar, kemudian tempat-tempat yang baik. Ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal semacam ini yang ditulis dalam kitab ini itu langsung dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Jangan ada keraguan di hati kita. Karena apa? Kita lihat kebesaran beliau, kealiman beliau, karya-karya beliau. Beliau tidak akan menuliskan tata cara seperti ini jika beliau belum mempraktekkan. Dan hasilnya memang sudah jelas. Maka beliau ingin santri-santrinya mengikuti jejak beliau. Wal khamisu, yang kelima adalah ayyaqsima awqata lailihi wa naharihi. Hendaknya santri itu, muta'alim itu pintar membagi waktu-waktu malam dan siangnya. Sudah. Wa ajwadul awqati, kemudian sebaik-baik waktu lil hifdi, untuk menghafal. Al asharu, yaitu di waktu-waktu sahur. Ini ampuh sekali buat hafalan ini, waktu-waktu sahur ini. Walil bathi, kemudian untuk pendalaman ilmu. Al abkaru, yaitu pada waktu pagi hari. Walil kitabati, kemudian untuk menulis. Wasatun nahari, itu pada tengah hari atau pada siang hari. Walil mutola'ati, kemudian untuk belajar. Wal mudzakarati, atau mengulang-ulang baca-baca, mengangan-angan pelajaran, diulang kembali yang sudah didapat. Iku al-lailu, yaitu pada malam hari. Inilah waktu-waktu yang terbaik yang disuguhkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kapan waktu menghafal, kapan waktu menulis, kapan waktu mudzakarah, mutola'ah. Wa ajwadu amakinil hifdi, dan tempat-tempat yang lebih baik untuk menghafal itu adalah yang pertama al-ghurafu. Ghurfah ada di kamar. Ini kondisional ya kalau ini ya. Mungkin di periode Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kamar adalah tempat terbaik. Tapi saat ini kalau seumpama di kamar santri, kamar kawan kita malah ribut, malah berisik, itu ya jangan di kamar, itu nggak bisa. Kontekstual, al-ghurafu, yaitu di kamar. Wa kullu maudi'in, dan tempat-tempat ba'idin, yang jauh,
anil mulhiyati dari gangguan-gangguan, wala yahsunu dan tidak baik opo al-hifdu menghafal bihadrotin nabati ada di depan tumbuhan, wal khudroti dan hijau-hijauan, ya tanaman hijau-hijau itu. Kenapa? Ada yang bertanya. Yang pertama kita hafalkan dulu. Jadi tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk menghafal, untuk belajar yaitu di depan pohon. Karena ini akan dapat sangat mengganggu konsentrasi santri. Di depan pohon-pohon yang berbuah seperti itu mengganggu konsentrasi santri. Wal anhari dan sungai. Jadi menghafal itu di depan samping sungai, apalagi di tengah sungai ya enggak bisa ya. Itu jangan. Itu semua kalau ada tempat yang lebih baik bagi kita. Seandainya adanya itu ya enggak apa-apa. Ini bukan suatu kewajiban, hanya anjuran dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wadoji jul aswati dan dari gemuruh suara. Jangan sampai berisik lingkungan itu. Wasadisu dan yang keenam, ayyuqallila hendaknya santri itu untuk menyedikitkan al-akla makan, wasyurba dan minum. Pelajar ya, kalau banyak makan, banyak minum itu ya hendaknya dikurangi karena proses belajar, proses transformasi ilmu dari kiai, dari guru ya ini. Fa inna syiba'a karena sesungguhnya kenyang yamna'u dapat mencegah, kenyang itu dapat mencegah minal ibadati dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuskilul badana, nah, buat badan berat. Nah, badan yang besar, yang gemuk, yang berat itu dikarenakan makan, maksudnya dikarenakan kebanyakan makan. Itu tidak baik. Wa min fuadi qillatil akli fawaid kok fuad. Wa min fawaidi qillatil akli dan adapun faedah-faedah menyedikitkan makan itu adalah sihatul badani, badannya menjadi sehat. Wa daf'ul amrodi dan dapat menjauhkan dari penyakit-penyakit al-badaniyati yang berupa fisik. Jadi fisik kita ini sehat. Ini secara medis juga mungkin sudah dibenarkan ya. Fa inna sababaha karena sesungguhnya sebabnya amrod salah satunya itu kasratul akli, penyebab daripada penyakit salah satunya itu banyak makan, wa kasratus syurbi dan banyak minum, kama qala seperti yang didawuhkan, fa innad da'a aktsaru ma tarahu. Da itu penyakit ya, kalau dawa obat, kalau daun penyakit. Maka sesungguhnya penyakit iku aktsaruma ake perkara taro kang ningali sapa muta'alim hu ing ma yakunu ada minato ami dari makanan-makanan awisyirobi atau minuman-minuman. Maka sesungguhnya penyakit-penyakit itu datangnya kebanyakan dari makanan dan minuman. Wasihatul qulubi adapun sehatnya hati minatuyani dari lacutnya apa ya, keterlaluan, wal batori dan sombong, walam yuro dan tidak walam yuro ahadun minal auliyai wal a'immati wal ulama'i al akhyari yattasifu au yusofu bikasrotil akli wala humidabi. Gini, walam yuro dan tidaklah
walam yura ahadun, seorang itu tidak dilihat minal auliyai dari kalangan wali Allah wal aimati dan dari kalangan para imam wal ulama'i dan dari kalangan ulama al akhyari yang semuanya itu adalah pilihan yattasifu mereka itu bersifatan au yusofu atau disifati bika terotil akli dengan banyaknya makan wala humida dan mereka itu tidak dipuji-puji dielu-elukan bihi dikarenakan kasratul akli. Maksudnya enggak ada dari kalangan aulia, dari kalangan a'immah, dari kalangan ulama yang tenar-tenar itu, yang sudah terkenal itu kesufiannya, kezuhudannya, kealimannya itu dikenal dengan banyak makan. Jadi Hadratus Syekh ini itu luar biasa, banyak makannya enggak ada. Tapi yang terkenal adalah ibadahnya, kealimannya beliau. Tidak ada yang mereka dikenal, dipuji karena banyak makannya itu enggak ada. Kemudian wa innama tuhmadu. Mana terus wa innatu kasratul akli minat gini. Wa innama tuhmadu kasratul akli minat dawabi allati la taqilu. Nah, justru yang dielulukan, yang dipuji-puji karena banyak makan itu adalah dawab, rojokoyo seperti kambing, sapi. Itu mereka baru dikenal dengan banyak makan. Wah, banyak makannya, bagus sapi saya ini. Banyak, artinya kuat, bekerjanya kuat sapi saya ini. Itu dari kalangan hewan. Allati la taqilu yang tidak memiliki akal. Watar sodu dan disiapkan watur sodu yang mana dawab itu hewan-hewan itu tursodu disiapkan lil amali memang khusus untuk bekerja ya, jadi ya banyak makan wajar karena bekerja berat hewan-hewan. Kalau kalangan santri ulama itu jauh-jauh dari banyak makan. Wasabiu adapun yang ketujuh ayu khoda hendaknya muta'alim ini dapat menjadikan nafsahu dirinya sendiri bil waroi hati-hati wirai, kita kenal dengan wirai ya. Jadi seorang santri juga itu harus memiliki sifat wirai, hati-hati, tidak sembarangan, wal ihtiyati ai hati-hati sama saja. Jadi wirai ihtiyat. Mau dulu itu di santri itu terkenal suka gosop. Itu ini jauh dari sifat ini. Makanya harus dihindari sebetulnya. Tapi namanya santri banyak yang beling ya gitu, gosop. Kok api anak ini baik kok, dia enggak apa-apa dibawa sendalnya, bajunya dipakai dia baik. Hendaknya itu dihindari. Maka ini dapat kita pesankan kepada murid-murid kita, santri-santri kita, terlebih kepada anak kita. Jangan kita suka gosop, gasap. Harus ada izin dulu dari pemiliknya, itu wirai. Wayataharo dan hendaknya santri muta'alim itu bersungguh-sungguh al-halala kepada perkara. Oh, ini penting sekali ini. Apa yang dimakan yang masuk ke dalam mulut kita, kehalalannya ini luar biasa, sangat berpengaruh terhadap perilaku dan hasil dalam pencarian ilmu. Jadi kehalalan barang yang kita makan itu penting, kunci. Fitu amihi di dalam makanan-makanannya muta'alim, wasyarobihi dan minumannya muta'alim. Ada cerita dari sahabat Abu Bakar ya, yang sedikit berkenaan dengan dulu sahabat Abu Bakar itu punya budak, terus sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan budak beliau ini. Lama nggak ketemu sahabat Abu Bakar ini, pengen main ke rumahnya. Ketika beliau di rumahnya mantan budaknya Abu Bakar, ya disambut namanya bekas tuannya, kemudian khalifah juga kan, disuguhilah makanan oleh budaknya ini. Monggo, sudah dimonggokan, akhirnya dimakan sama sahabat Abu Bakar. Kemudian langsung ditanya sama bekas budaknya ini, ya khalifah, wahai khalifah,
Kok langsung makan? Kamu sekali berabu Bakar, khalifah setelah Nabi Muhammad, kamu tidak mau tanya dulu makanan ini dari mana? Loh, sudah kamu suguhkan, kamu monggokan, kenapa masih tanya dulu? Kamu tahu pekerjaan apa yang saya jalani sekarang? Enggak, dari mana makanan ini? Akhirnya ditanya oleh sahabat Abu Bakar, sesungguhnya setelah saya berhenti jadi budakmu, aku bekerja sebagai peramal di pasar. Jadi meramal orang-orang yang ada di pasar, kamu besok sukses, kamu besok, aduh hati-hati, kamu dapat bencana. Ini kerjaannya mantan budaknya Abu Bakar ini tukang ramal di pasar. Maka seketika itu juga Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar langsung masukin tangan ke kerongkongannya itu, dibuat muntah. Alhamdulillah bisa dimuntahkan semua. Jadi pelajaran luar biasa ya. Semoga kita semua para ustadz ustadzah ini dihindarkan dari barang-barang yang haram dan syubhat. Sampai mana tadi? Walibasihi dan pakaian-pakaiannya, maskanihi dan tempat tinggalnya, fi jamima yahtaju ilaihi, di dalam semua yang dibutuhkan oleh muta'alim. Untuk apa? Liyastaniro, agar menjadi terang apa? Kolbuhu, hatinya muta'alim, hatinya murid. Wayaslaha, kemudian menjadi patut atau menjadi mudah. Untuk apa? Untuk liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa nurihi, dan menerima cahaya ilmu, wan naf'i, dan ilmunya dapat bermanfaat, bihi, kelawan ilmu. Wa yambaghi lahu ayyastamila ar-rukhoso, hendaknya muta'alim itu mengerjakan rukhoso ini rukhso, jamak daripada rukhso. Hendaknya santri itu mengerjakan atau melaksanakan keringanan-keringanan yang sudah diberikan kepada santri. Jadi kalau ada keringanan, libur ya dipakai liburan. Nah, ini luar biasa disarankan juga oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Selayaknya kita kalau bepergian itu kan ada rukhsah ya. Sholat boleh dijamak, boleh dikosor pada jarak tertentu, itu kan sholat. Itu rukhsah, keringanan yang diberikan dari Allah kepada hambanya. Nah, Allah itu suka kalau hambanya mengambil rukhsah tersebut. Nah, jadi kan ada biasanya kita kan kalau di perjalanan itu, oh enggak, saya masih bisa sholat, enggak dijamak, saya masih bisa. Enggak apa-apa, silakan. Tapi andaikan kita mahabbatullah, hikmah-hikmah yang kita dapat, maka kita akan ingin menyenangkan Allah. Allah suka kalau rukhsah yang diberikan itu kita ambil. Jadi kenapa kita menjamak sholat, mengkosor sholat ketika kita di jalan. Begitu juga dengan kalau puasa itu udah jelas ya. Faidatun min ayyamin ukhor wa antasumu khairul lakum. Kalau mengenai puasa kita lebih baik kalau bisa puasa, kalau mampu untuk puasa. Fi mawadiha, di dalam tempat-tempatnya rukhsah, indal hajati, ketika membutuhkan, ilaiha, kepada rukhsah, wa wujudi sababiha. Fa innallaha, di sini keterangannya fa innallaha, karena sesungguhnya Allah antuta yento den tekaake, apabila dilaksanakan rukhsahnya Allah. Jadi Allah itu suka kalau hambanya menjalankan, mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Diberikan keringanan kok sok-sokan, enggak, saya masih bisa. Ya enggak apa-apa, tapi ini lebih kepada mahabbatullah. Kama yuhibbu an tu'ta azaimahu, selayaknya Allah menyukai jika azimahnya Allah itu dilaksanakan. Azimah itu sebelum datang rukhsah. Jadi ketetapan sebelum datangnya rukhsah. Itu ketetapan.
Wasaminu jam berapa Ustaz? Oh, belum. Kemudian wasaminu yang ke-8, adab yang ke-8 dari yang harus dilakukan oleh seorang muta'alim itu adalah ayyuqallila isti'malal maqaimi. Alhamdulillah. Oh, sampun tanya jawab. Wasaminu ayyuqallila isti'malal maqaimi. Fa insyaallah di pertemuan mendatang kita di adab yang ke-8 ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz Badrus. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber yang telah menyampaikan daripada keterangan kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang mana sangat banyak sekali tentang adab-adab atau aturan-aturan serta beberapa waktu yang berfaedah untuk menghafal, untuk mengulang, bahkan larangan di dalam memakan makanan yang tidak halal. Sangat banyak sekali. Tentunya kita juga harus mudzakarah kitab ini setelah beliau, nanti kita mudzakarah ya. Kita mudzakarah di rumah atau di mana. Ya tentunya untuk kita amalkan sendiri dan kita sampaikan kepada santri-santri kita. Ya. Sedikit mungkin yang saya tangkap tentang memberikan tentang mencari ilmu sebanyak-banyaknya sejak dini ya, tadi ya, mungkin seperti kurikulum yang sudah disusun oleh masyayikh kita di bidang di TPG itu dalam 1 jam itu ada membaca seberapa halaman ditargetkan, menghafal berapa ayat, menghafal berapa doa-doa, terus termasuk harus menyampaikan akidahnya, termasuk fikih sholatnya sedikit demi sedikit. Mungkin insya Allah beliau yang menyusun juga dulu mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, insya Allah. Begitu ya. Baik, kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin yang ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan. Waktu saya berikan kepada jamaah yang online, Ustazah Sarina dan yang lainnya. Ada Fauzia, terus ada ini siapa ini, bisa aja nih siapa? Monggo silahkan kalau ingin bertanya. Atau dari yang ada di sini kita diskusi. Silakan Ustaz Soleh apabila ingin bertanya kepada narasumber, monggo dipersilakan. Izin bertanya Ustaz. 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 Mengenai sholat witir, fikih. Itu yang betul 3 langsung atau 2 plus 1? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Witir. Monggo mungkin ada Ustazah dulu yang mau jadikan ini diskusi. Mengenai witir. Jadi witir mana yang benar? Berapa tadi? 3 rakaat langsung
Atau 2 tambah 1. Atau 2 rakaat 1 rakaat gitu kan ya. Atau dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, dua-duanya boleh. 2 rakaat 1 rakaat, atau mau 3 rakaat langsung itu boleh, sama-sama sahnya. Akan tetapi setiap yang ada 2 yang berjejeran itu pasti ada yang lebih utama. Ada yang lebih utama. Dikatakan di dalam kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu bahwasanya yang 2 salam, yang 2 rakaat, kemudian 1 rakaat itu lebih utama. Bahkan ada yang mengatakan yang 3 rakaat langsung itu sifatnya makruh. Jadi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya saya menemui langsung di Ende sini itu kebanyakan, saya belum menjumpai ada masjid sholat tarawih, habis sholat tarawih witir itu witirnya 2 rakaat 1 rakaat. Kebanyakan langsung 3 rakaat. Nah ya nggak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i itu masih sah semua. Nah, tetapi jika kita ingin mengambil fadilah, maka yang 2 rakaat 1 rakaat itulah yang diutamakan. Pendapatnya lebih kuat. J. Mohon masukan dari ustadz-ustadz yang lain, mungkin ada literatur atau seperti apa, bisa kita jadikan diskusi ini. Silakan, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Ya, mungkin saya sedikit memanjangkan tentang sholat witir, ya, tentang sholat witir karena ini monggo Ustaz. Mungkin tentang niatnya ini Ustaz ya, karena dalilnya itu hanya mendengarkan dari senior, Bilal senior. Kalau yang 2 tambah 1 itu Sholli sunat tarawih, Sholli sunat tarawih rakaatani wa rakaatal witri. Apakah memang begitu? Atau niatnya sendiri-sendiri? Pertama niat dulu 2 rakaat, salam niat lagi 1 rakaat begitu. Silakan Ustaz, monggo. Ustaz Soleh ini, monggo Ustaz Soleh. Beliau imam Masjid An-Nur ini. Monggo. Beliau lebih berkompeten ini. Monggo Ustaz Soleh. Ini kita tunggu. Cek. Siap. Mantun. Mungkin untuk niat karena 2 plus 1 niatnya sendiri-sendiri Ustaz. Untuk yang 2 rakaat pertama usolli sunnata rakaataini minal witri, bisa begitu. Terus yang kedua usolli sunnatal witri rakaatan saja. Berarti sendiri-sendiri ya. Jadi 2 rakaat dulu itu niat, kemudian yang 1 rakaat juga ada niatnya. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Karena kita lihat tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita tutup bersama-sama ya.
Kita tutup bersama-sama perjumpaan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama tadi jadi ilmu yang manfaat. Subhanallah, bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa Rasul Qoli, apabila dari saya ada kesalahan, masa sebenarnya. Baik, taufik walidawalainaya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.